wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah saat ini diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah ibnu Yaman, dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau menemui suatu kesulitan, mendapatkan permasalahan, beliau selalu bergegas mengerjakan sholat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, salah satu solusi yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lalu beliau melaksanakan sholat. Dalam riwayat, ketika zaman Nabi, kalau ada angin taufan, ada kejadian yang besar, bahkan Nabi langsung masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat sampai angin taufan itu mereda. Jika terjadi gerhana, Nabi akan masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Jadi ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Nabi jika kita mendapatkan masalah, kesulitan. Salah satu solusi yang diberikan oleh Nabi, contoh yang diberikan oleh Nabi adalah dengan sholat. Ya, digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faksirud du'a. Jadi kata Nabi, seorang hamba itu posisinya, keadaannya paling dekat dengan Rabbnya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, saat ketika seseorang itu bersujud. Ketika sujud itu seseorang itu sangat dekat, ya. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Ketika di dalam sholat, perbanyaklah doanya. Makanya salah satu doa di dalam sholat, ya, ketika sholat itu isinya adalah doa. Doanya jangan sampai buru-buru, ya, jangan sampai kilat, ya, karena sering terjadi adalah kalau sholat itu sendiri itu cepat banget, ya. Habis sholat lupa juga dengan doa, langsung selesai, ya. Jadi kecuali dalam keadaan yang memang darurat, dalam keadaan yang memang ada pekerjaan yang sangat mendesak, ya, dalam safar, dalam perjalanan. Tetapi dalam keadaan senggang mestinya khusyuk, ya, tumakninah, ya, tentu doa-doanya juga dibaca. Tapi selain doa yang dibaca, yang biasa kita baca, itu juga kita boleh membaca doa sesuai dengan harapan kita, ya. Tapi kata ulama, doanya tidak, ya, menambah bacaan sholat, tetapi cukup di dalam hati, ya. Hadirin dirahmati Allah, ini berkaitan juga korelasi dengan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 45, ya.
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya salat itu betul-betul berat, karena salat itu benar-benar berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi Allah memberikan resep, ya, memohon pertolongan kepada Allah itu dengan salat, dengan sabar. Karena digambarkan wa innaha ini menunjukkan khusus, merujuk kepada sesuatu hal yang khusus. Innaha ini menunjukkan khusus untuk memohon perlindungan kepada Allah, menunjukkan hal memohon kepada Allah yang sungguh-sungguh. Innaha. Jadi ketika mendapatkan permasalahan yang luar biasa, kekhususan, wa innaha, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan salat. Digambarkan kata Imam Jalaluddin bahwa salat itu berat. Salah satu berat bukan hanya melaksanakannya saja, tapi untuk menuju salat yang khusyuk itu berat. Ya, sebagian orang memang salatnya aja udah berat. Kita sholat nggak berat, tapi untuk khusyuk itu berat. Ya, buktinya apa? Banyak sholat yang betul buru-buru. Ya. Sholatnya kilat, apalagi kalau sholatnya sendiri, nggak tahu itu bacaannya betul apa tidak. Ya, terucap dengan khusyuk atau tidak, tumakninah atau tidak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa salah satu resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memohon kepada Allah, wa innaha, salah satunya dalam keadaan yang memang ya khusus memohon perlindungan kepada Allah adalah dengan salat dan sabar. Ya. Hadirin rahmati Allah, di dalam Islam sabar itu ada 3, ya. Bahkan ada yang menggambarkan kalau orang-orang tasawuf itu ada 4. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran, salat butuh sabar, haji butuh sabar. Ya, saya sering mendengar kalau saudara kita pulang haji itu ceritanya luar biasa, ya. Ada yang mendapatkan ujiannya berbeda-beda. Ada yang kebetulan dengan cuaca yang sangat-sangat dingin. Ya, di sini cuacanya hangat. Ada yang dilalah, ya, di sana terpisah dengan rombongannya mencari-cari. Itu nyari penginapan, nyari hotel susah. Ada yang katanya keluar dari satu pintu Ka'bah, ya, masuk lagi bingung tadi keluarnya mana. Rombongannya ada di mana, butuh kesabaran, ya. Belum dengan cuaca, belum dengan fisik. Bahkan ada orang, ya, ketika ibadah haji yang dari Indonesia sehat, begitu sana diuji dengan sakit. Ya, untuk jalan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jadi sabar dalam ala taatillah. Yang kedua kata ulama, sabar itu an maksiatillah. Sabar dari kita menghindari untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena bisa jadi maksiat itu, ya, itu tantangan, godaan di depan mata begitu besar. Di kantor, ya, untuk menggelapkan dana tantangannya kadang-kadang ada aja. Ya, untuk merubah angka 0, ya, menjadi memanipulasi data di kantor kadang ada aja. Jadi tantangannya, godaannya untuk berbuat maksiat begitu besar. Kadang-kadang bahkan malah ditawari. Banyak tentu godaan-godaan kita untuk berbuat maksiat. Dalam keadaan susah ada aja yang menawarkan sesuatu yang maksiat kepada Allah, untuk berbuat durhaka kepada Allah. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah,
Ya, jadi ini juga sabar ketika menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian silih berganti, kematian merupakan salah satunya adalah bentuk dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran. Bahkan kalau ulama ya, tasawuf menambahkan salah satunya adalah sabar dari meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu salah satu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama menggambarkan ciri-ciri sabar, ya di antara banyak sabar. Kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu sabar apa tidak, ya, ada ulama yang menyampaikan salah satu bentuk contoh. Di antaranya adalah kalau orang sabar itu, kalau sebelumnya dia mempunyai amanah, seseorang itu sebelumnya mempunyai harta, sebelumnya mempunyai kedudukan, mempunyai kehormatan, ya, yang tadinya kaya tiba-tiba miskin. Kalau kaya kadang diagung-agungkan, tapi setelah miskin kadang-kadang tidak dianggap sebelah mata. Sebelumnya mempunyai kendaraan yang bagus, tiba-tiba kendaraannya dijual karena kebutuhan. Siap dengan kondisi yang berubah dari posisi tinggi ke rendah, tapi dia sabar, tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang akhirnya dia berubah dari sikap beribadah kepada Allah. Itu salah satunya sabar. Yang kedua, ulama menggambarkan salah satunya, kalau orang sabar itu, ya, selalu kalau dia jujur, maka orang jujur kalau dituduh berbohong biasa aja, tidak merasa berubah 100% jadi emosi. Ada kan orang kalau dituduh berbohong langsung berubah, langsung menyalahkan, langsung emosi, langsung marah-marah. Kalau orang sabar, karena dia merasa benar, karena dia merasa jujur, kalau dituduh ya tidak menunjukkan reaksi yang langsung berubah menjadi dia emosi, menjadi marah-marah. Ini salah satu ciri orang yang sabar. Tapi kalau dia orang jujur, tapi begitu dituduh berbohong langsung marah-marah, bisa jadi ini indikasi bahwa dia bukan orang yang sabar. Ya, jadi kalau kita merasa benar ya enggak usah takut, bahasanya begitu ya. Kadang-kadang orang merasa benar, dituduh langsung marah-marah, mencari kekuatan, mencari pembenaran dan sebagainya. Yang berikutnya, salah satu ciri orang sabar adalah selalu menuntut haknya dengan tidak merugikan orang lain. Ada orang yang memang haknya tidak didapatkan oleh perusahaan, tapi membalas dengan keburukan. Misalkan ada orang di PHK oleh perusahaannya, karena kesal, karena marah, begitu hari terakhir yang ada di perusahaannya langsung dibawa, langsung dokumen-dokumen dibuang. Kalau ada filenya di komputer langsung di-delete. Kenapa? Dia marah secara tiba-tiba di PHK, marah karena kemarahannya merugikan orang lain. Data di komputer di-delete, barang-barang yang penting disembunyikan kalau perlu dibawa, kalau perlu ada barang-barang yang berharga dibawa pulang. Kenapa? Dia nggak sabar. Tetapi orang yang sabar menuntut haknya dengan tekun, dengan gigih, tanpa merugikan orang lain. Kalau memang di PHK ada haknya yang tidak terpenuhi, dia perjuangkan dengan gigih, dengan tekun, tanpa harus merugikan siapapun. Ini ciri orang sabar. Bahkan kata ya ulama, orang sabar itu jika ditindas, dihina, dilukai, dia tidak lantas membalas dengan kejahatan. Saya balas, ya, supaya dia ngerasain ditindas itu sakit. Seringkali terucap kata-kata itu. Tapi orang yang sabar ketika difitnah, dilukai,
dia akan membela diri dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik tanpa merugikan orang lain. Hadirin dirahmati Allah. Kesimpulan kajian pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menemui sebuah kesulitan beliau selalu melakukan sholat. Ini adalah resep, ini adalah contoh yang diberikan oleh baginda Nabi. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita tentu banyak kesulitan, banyak permasalahan hidup yang kita alami. Jangan lupa kita langsung mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Ada solusi. Kalau permasalahan itu adalah hajat kita, keinginan kita yang begitu banyak, ya, tetapi belum bisa memenuhi. Ya, dilalah anak kita baru kuliah, dilalah bayaran cicilan jatuh tempo. Ya, dilalah istri kita juga meminta tambahan, misalkan biaya bulanan. Saudara kita dilalah ada yang menikah, orang tua kita sakit, macam-macam. Kebutuhan hidup, hajat hidup begitu banyak. Lah, kita pergi untuk sholat, salah satunya dengan sholat hajat. Ada permasalahan hidup. Kita harus memilih mana yang lebih baik. Uang ini buat anak, atau buat istri, atau buat cicilan, atau buat kebutuhan yang lain. Ada solusi yang dicontohkan oleh Nabi. Bisa istikharah, bisa sholat sunnah yang lain yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan kita. Hadirin rahmati Allah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, sholat jangan hanya sholat wajib saja. Sholat jangan hanya sholat 5 waktu saja. Ada sholat sunnah yang lain yang sebaiknya kita lakukan. Ya, kalau derajat kita ingin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya derajat kita di akhirat nanti, kita ingin mempunyai kedudukan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Dicontohkan oleh Nabi dengan sholat qiyamul lail, sholat malam, ada sholat duha, dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan, yang dicontohkan, yang diberitakan oleh Nabi. Mari kita tambahkan sholat kita, sholat sunnah sebelum sholat, ba'da sholat, ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam qiyamul lail, sholat sunnah wudu, sholat sunnah yang lainnya yang barangkali belum atau jarang kita lakukan, mari kita amalkan. Ini hadis menggambarkan kepada kita untuk memberikan motivasi kepada kita untuk menambah sholat kita, bukan hanya sholat wajib. Ketika kita mendapatkan permasalahan kesulitan dalam kehidupan kita sebagaimana digambarkan oleh Nabi, maka Nabi selalu bergegas mengerjakan sholat. Karena kata Nabi, ya, aqrabu ma yakunul abdu, ya, seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya, mirrabbihi wa huwa, kata Nabi, sajidun. Ketika sujud, maka kata Nabi, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa, salah satunya ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.